Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayurina Sukoma. Di sini saya akan membuat video analisis pada mata kuliah Kewirausahaan dan Inovasi dosen pengampu asas Profesor Dr. Sri Rahayu SPDME, Program Studi Manajemen Inovasi Universitas Teknologi Sumbawa. Berikut judul video yang akan saya analisis adalah pelatihan pemberdayaan masyarakat melalui keurusan sosial. Berikut ringkasnya video dan ide utama yang disampaikan. Yang pertama, video ini merangkum pelaksanaan pelatihan pemberdayaan masyarakat melalui keurusan sosial mandiri yang diselenggarakan oleh BPKS Bandung. Ide utama dari video ini adalah transformasi penerima manfaat menjadi individu mandiri yang memiliki kepedulian sosial melalui pendidikan kewirausahaan sosial. Ringkasan dari video tersebut adalah: yang pertama, ada tujuan program. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas penerima manfaat bantuan sosial agar mereka tidak lagi bergantung pada bantuan, melainkan dapat menjadi mandiri dan memiliki usaha mandiri. Dengan ini, usaha mereka agar bisa lebih berkelanjutan dan lebih mandiri. Selanjutnya, tujuan program. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas penerima manfaat bantuan sosial agar masyarakat tidak lagi bergantung pada bantuan, melainkan dapat menjadi lebih mandiri dan memiliki usaha sendiri. Dengan tersebut, mereka memiliki usaha yang berkelanjutan, yang lebih panjang dan lebih baik lagi. Secara langsung, program ini menyasar langsung ke kelompok penerima manfaat atau KPM, program keluarga, harapan, dan BPMP. Untuk mempercepat jangkauan dan dapat sosial, pendekatan langsung ini juga memungkinkan mereka menularkan pengetahuannya ke tetangga atau lingkungan sekitar. Materi kuncinya yaitu mental kewirausahaan sosial. Materi pelatihan berfokus pada pembangunan mental kewirausahaan. Penting ditekankan perbedaan antara wirausaha biasa dengan wirausaha sosial, di mana wirausaha sosial harus memiliki kepedulian sosial dan tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial wirausaha yaitu tanggung jawab ini mencakup aspek-aspek seperti menjaga lingkungan, menggunakan bahan ramah lingkungan, memastikan produk higienis, serta menjaga hubungan dengan lingkungan sosial, termasuk mengajak warga sekitar untuk berpartisipasi dalam proses usaha. Dampak positifnya, para peserta menyatakan bahwa program ini sangat bagus karena langsung menyentuh mereka, memfasilitasi interaksi langsung dan berhasil membuka niat serta membangkitkan semangat mereka untuk berusaha. Selanjutnya, identifikasi nilai-nilai kewirausahaan, yaitu secara eksplisit maupun implisit yang menyoroti beberapa nilai-nilai inti kewirausahaan, khususnya dalam konteks sosial. Nilai kewirausahaan: kemauan untuk mandiri atau resiliensi ketahanan. Dorongan utama pelatihan adalah agar penerima manfaat tidak lagi menjadi penerima, melainkan dapat meningkatkan kapasitas dan menjadi mandiri. Ini mencerminkan ketahanan untuk bangkit dari ketergantungan bantuan. Yang kedua, kepemimpinan atau motivator. Lulusan pelatihan diharapkan menjadi pelaku usaha yang dapat menularkan semangat dan ilmu kepada tetangga atau lingkungan sekitar mereka, yang menjadikan mereka pemimpin perubahan di lingkungannya. Kepedulian sosial dan tanggung jawab sosial. Ini adalah inti dari kewirausahaan sosial yang diajarkan. Wirausaha tidak hanya menjadi profil, tetapi juga peduli pada dampak sosial, lingkungan, ramah lingkungan, dan kesejahteraan komunitas sekitar. Inovasi sosial atau aplikasi solusi. Program ini sendiri adalah bentuk inovasi sosial karena mengubah pola pemberdayaan dan hanya menjadi melatih secara grassroots. Secara langsung,
sebagai solusi untuk percepatan penjangkauan masyarakat. Selanjutnya, refleksi pribadi, penerapan gagasan di konteks lokal atau bidang dari lingkungan tersebut. Konsep pertama, kewirausahaan sosial, yang menekankan tanggung jawab sosial dapat diterapkan secara langsung dalam bidang berikut refleksi pribadi yang terjadi di lingkungan sekitar, misalnya terkait sisa makanan MBG, dan itu bisa kita menjadikan nilai jual tinggi, seperti kita menggunakan sisa makanan tersebut untuk membuat pupuk kompos, dan hasil dari pupuk itu kita bisa jual ataupun digunakan sebagai pupuk di tanaman yang kita kelola di lingkungan sekitar. Dan dari hal tersebut kita bisa mengurangi biaya untuk menggunakan pupuk. Jadi rekomendasi inovatif untuk pengembangan kewirausahaan berkelanjutan yaitu diperlukan pendekatan. Yang pertama, integrasi digital dan pemasaran berkelanjutan atau digital integration. Inovasi natif peserta yang memanfaatkan e-commerce dan media sosial sebagai kanal pemasaran utama dengan narasi yang menonjolkan dampak sosial dari produk mereka. Tujuannya untuk memperluas jangkauan pasar hingga ke tingkat nasional atau global, sehingga keberlangsungan usaha tidak hanya bergantung pada pasar lokal. Sistem mentoring atau inkubasi pasca kampanye atau post training incubation, yaitu setelah pelatihan dasar selesai perlu membuat program inkubasi berkelanjutan selama 6-12 bulan. Inkubasi ini fokus pada aspek legalitas usaha, manajemen keuangan ataupun pencatatan sederhana, dan pendampingan aset permodalan dari lembaga keuangan mikro. Tujuannya menjaga semangat dan ketahanan wirausaha baru agar tidak gugur di tahun pertama. Tingkat kegagalan startup biasanya tinggi, serta memastikan usaha mereka legal dan dapat diakses pembiayaan. Selanjutnya, sertifikasi dampak sosial. Inovasi mendorong pemerintah daerah untuk memberikan sertifikasi atau label khusus bagi produk yang dihasilkan oleh wirausaha sosial lokal yang terbukti memiliki dampak positif. Dan selanjutnya, tujuannya yaitu mendorong preferensi konsumen untuk membeli produk berlabel sosial, menciptakan keunggulan kompetitif, dan menjadikan tanggung jawab sosial sebagai standar pasar.